Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Circle of Six. Dan di kali ini gue akan merekomendasikan 6 film horor dan thriller yang bertemakan found footage yang paling menyeramkan versi Circle of Six. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja mulai videonya. Who's asleep amidst the trees? Paranormal Activity adalah sebuah film horor independen Amerika yang dirilis pada tanggal 25 September tahun 2009 yang ditulis dan disutradarai oleh Oren Peli. Jujur terakhir kali gue nonton Paranormal Activity 1 dan 2 udah lama banget. Jadi gue udah agak lupa jalan ceritanya. Tapi yang pasti pada saat itu film ini cukup menegangkan sih menurut gue. Jadi gak ada salahnya kalian coba tonton. Film ini berkisah tentang pasangan muda yang bernama Mika dan Katie. Kalau salah sebut namanya sorry ya, soalnya gue juga rada lupa. Yang baru saja pindah ke rumah baru mereka di San Diego, California. Katie merasa ada sesuatu yang aneh di rumah mereka. Mika yang tidak percaya dengan dunia gaib akhirnya memasang kamera CCTV di rumah mereka demi membuat Katie merasa aman. Dari kamera CCTV tersebutlah mulai muncul hal-hal gaib yang terekam oleh kamera. Paranormal Activity sendiri memiliki beberapa sequel ke depannya, tapi yang paling menarik menurut gue ya 1 dan 2. Jadi kalau kalian penasaran sama filmnya, langsung saja kalian tonton filmnya. Okay, run. Actually, run. Hey, let's start running. Just run. Just run. Just start running right now. Just start running now. Run, 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 run. Run. Just run. Cloverfield adalah sebuah film monster bertemakan horor Amerika Serikat yang dirilis pada tanggal 18 Januari tahun 2008. Film ini disutradarai oleh Matt Reeves dan ditulis oleh Drew Goddard. Film ini cukup mencekam dengan monster yang menyeramkan, ditambah adegan ikonik saat kepala patung Liberty terputus dan terlempar. Dan kejadian itu membuat penonton lebih intens dan mengingat film ini bahkan setelah film ini selesai. Film ini bercerita tentang 5 pemuda-pemudi yang tengah asik berpesta, yang tiba-tiba dikejutkan oleh sesosok monster raksasa yang menyerang kota New York tempat mereka tinggal. Mereka berusaha kabur dari kota tersebut dengan video yang berhasil mereka rekam lewat kamera handycam. Film ini menyajikan adegan pemuda-pemudi tangguh di dalam usaha mereka meloloskan diri dari makhluk mengerikan tersebut. Franchise dari film Cloverfield itu termasuk franchise yang unik bagi gue pribadi, karena di setiap filmnya mempunyai genre dan tema yang berbeda. Ada yang bertema found footage, space, maupun claustrophobia. Jadi gue sangat merekomendasikan kalian tonton keseluruhan franchise tersebut. Oke, kita langsung ke video selanjutnya. She's gonna die. The Taking of Deborah Logan adalah film Amerika bertemakan found footage yang dirilis pada tanggal 21 Oktober tahun 2014 yang disutradarai oleh Adam Robitel yang menjadi debutnya sebagai sutradara. Cerita dimulai dengan peneliti medis yang bernama Mia Medina yang ingin membuat penelitian medis tentang penderita penyakit Alzheimer dengan film dokumenternya. Objek yang diteliti adalah ibu tua bernama Deborah Logan yang tinggal bersama anaknya Sarah. Pada 15 menit pertama, nyaris tidak ada hal yang aneh. Kamera merekam kegiatan ibu tua tersebut, mulai dari kamar tidur, bercakap-cakap, sampai berkebun. Juga diceritakan latar belakang Deborah yang punya bisnis menerima pesan radio ketika dia masih muda. Deborah adalah orang yang punya hobi melukis. Penonton harus jeli mengamati apa yang Deborah lukis, karena terdapat clue penting di lukisannya untuk memecahkan misteri dari film tersebut. Menurut gue, film ini memiliki plot yang cukup lambat, jadi kalian harus sabar menunggu klimaks dari film ini. Oke, kita lanjut ke video selanjutnya. Mike's mom and Josh's mom and my mom. Tell me where you are, Josh.
Blair Witch Project adalah salah satu film pionir yang bertemakan found footage, atau film yang dibuat seolah-olah adalah rekaman mentah dari kejadian asli di filmnya, yang dirilis pada tanggal 16 Juli 1999. Film ini diproduksi oleh Axan Film dan disutradarai oleh Daniel Myrick dan Eduardo Sanchez. Film ini menjadi box office yang meraup pendapatan kotor sebesar 248,6 juta US dollar. Film ini bercerita tentang 3 mahasiswa Amerika yang sedang membuat film dokumenter tentang legenda di Maryland. Mereka dengar bahwa hutan setempat dihuni oleh hantu penyihir jahat abad 18. Mereka pun berencana untuk berkemah di akhir pekan untuk merekam gambar alam setempat. Akan tetapi, mereka tidak bisa membaca peta, yang akhirnya membuat mereka tersesat. Setelah beberapa malam, mereka mulai mendengar suara-suara mengerikan dan menemukan batu-batu serta tangkai pohon yang disusun dengan cara menyeramkan. Setelah itu, penasaran kan? Kalian tonton aja filmnya. Rec merupakan sebuah film Spanyol yang dirilis pada tanggal 23 November tahun 2007. Film yang disutradarai oleh Jaume Balaguero yang dibuat remake versi Amerikanya pada tanggal 10 Oktober tahun 2008 yang berjudul Quarantine. Cerita dimulai di mana seorang reporter TV untuk acara malam yang bernama Angela Vidal dan juru kameranya yang bernama Pablo meliput kegiatan sebuah stasiun pemadam kebakaran. Dan tiba-tiba sebuah telepon darurat datang. 2 pemadam kebakaran bersama Angela dan Pablo pun langsung bergegas ke sebuah apartemen tempat si penelpon. Setelah beragam kejadian mengerikan dan aneh, semua penghuni apartemen beserta Angela dan kawan-kawan mengetahui bahwa apartemen itu disegel karena terdapat virus berbahaya yang mempunyai gejala seperti zombie. Dan setelah itu, seorang nenek yang pertama kali tertular mulai menulari orang-orang lain di sekitarnya. Angela dan Pablo pun akhirnya tahu cara mereka bisa keluar dengan kabur lewat loteng apartemen itu, yang ternyata merupakan tempat virus itu berasal. Film ini sangat mencekam, apalagi saat adegan di mana para penghuni apartemen berkumpul dan histeris karena terjebak di apartemen tersebut. Menurut gue, suasana film ini membawa ketegangan tersendiri dan cocok buat lo tonton bareng teman-teman. Oke, kita langsung lanjut ke list yang terakhir. What is that? Film ini dirilis di Amerika pada tanggal 11 September tahun 2015 yang berdurasi 94 menit. Film ini ditulis dan disutradarai oleh Night Shyamalan yang menyutradarai juga film seperti Unbreakable, Split, dan Glass. Film ini meraup pendapatan kotornya sebesar 105 juta US dollar. Film ini menceritakan tentang sepasang kakak beradik yang pergi untuk mengunjungi rumah kakek dan neneknya yang tak pernah mereka kunjungi sebelumnya. Mereka berniat membuat sang nenek dan ibunya rujuk kembali karena terjadi konflik di masa lalu. Dan sang kakak ingin mendokumentasikan semua perjalanan mereka dengan merekam semua aktivitas. Mereka pun sampai di rumah kakek dan neneknya. Keanehan mulai terjadi di beberapa hari kemudian, dan mereka pun mulai curiga akan sesuatu yang telah terjadi pada kakek dan neneknya. Film ini bisa gue bilang hebat, karena gue orangnya biasanya jarang merinding saat nonton film horor, dan film ini berhasil membuat gue merinding. Gue sangat rekomendasikan banget sih film ini. Oke, jadi itu dia 6 rekomendasi film horor dan thriller yang bertemakan found footage versi gue. Jika kalian punya rekomendasi film lain, silahkan ditulis di kolom komentar. Dan jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan subscribe dan nyalakan notifikasinya. Oke, itu aja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. He'll chop and slice, he'll cut